yang panjang, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu materi dari Ibu Nilasari Kiai Majo. Kepada Ibu, saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari calon guru penggerak akan melakukan sesi berbagi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Lautan. Saat ini saya akan membawakan materi tentang budaya positif, di mana untuk mencapai budaya positif ini ada keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak budaya positif. Hal ini menjadi dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini mampu memberikan perubahan kepada guru penggerak dengan merubah nilai dan peran guru penggerak untuk memberi kebahagiaan kepada murid. Jadi tujuan pendidikan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah untuk memberi kebahagiaan dan keselamatan kepada murid setinggi-tingginya. Jadi kita hanya menuntun, sebagai guru hanya menuntun semuanya keberpihakan kepada murid. Untuk melakukan perubahan itu kita perlu melakukan visi. Jadi visi seorang guru penggerak itu akan menghasilkan sebuah prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan ini akan memberikan nilai-nilai positif yang disebut dengan budaya positif. Untuk budaya positif ini, nilai yang diberikan itu termasuk pada profil pelajar Pancasila. Budaya positif terlahir dari sebuah kesepakatan antara warga sekolah maupun kelas dalam merumuskan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini sebagai nilai keyakinan kelas, sehingga dari nilai tersebut akan tercipta karakter murid yang mencirikan nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah ini, ada 3 alat yang harus dimiliki, yaitu contoh, pembiasaan, dan pengajaran. Di mana kita jika berdiri di depan bisa memberi contoh kepada murid-murid, jika berada di tengah memberi semangat atau dorongan, dan di belakang memberi dukungan. Jadi itu adalah semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid. Disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif ini? Jadi disiplin artinya kita taat akan aturan. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif ini melatih kita untuk bisa bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh siswa terhadap disiplin positif adalah salah satu contohnya yaitu tanggung jawab. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, dan bersifat kreatif. Untuk teori kontrol dapat digunakan untuk melakukan perubahan positif dalam suatu lingkungan, karena perubahan paradigma berpikir kita yang tadinya hanya berupa stimulus atau respon menjadi teori kontrol. Jadi biasanya kita hanya sering memerintah atau memberi rangsangan, kan, stimulus, berubah menjadi teori kontrol dari diri sendiri, di mana teori kontrol ini terdiri dari realitas kebutuhan kita yang berbeda-beda. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan berbeda-beda, setiap orang memiliki gambaran berbeda,
kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap pemikiran kita berbeda-beda. Semua perilaku memiliki tujuan. Siswa ada yang berperilaku buruk itu pasti juga ada tujuannya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi semuanya jika ingin melakukan perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Karena kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Pada dasarnya sebagai manusia, apa yang kita lakukan memiliki motivasi, baik lewat dorongan lingkungan ataupun orang lain. Menurut Diana Rosen, ada 3 motivasi perilaku, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi diharapkan untuk 3 perilaku ini, yang poin yang nomor 3 ini yang harus dimiliki oleh siswa. Jangan siswa berperilaku baik itu hanya karena takut akan hukuman atau hanya ingin mendapatkan penghargaan. Jadi diharapkan siswa itu berperilaku baik karena dorongan dari nilai intrinsik yang ada dalam siswa tersebut. Hukuman adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran yang telah diperbuat. Hal ini dapat berupa hukuman atau konsekuensi. Biasanya hukuman ini merupakan suatu identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi itu merupakan suatu identitas yang sukses. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini masih termasuk, kalau memberikan hukuman itu termasuk pada identitas yang gagal. Dimana kalau misalnya siswa terlambat, itu harusnya bukan dihukum. Jadi kalau kita misalnya membersihkan kamar mandi atau membersihkan halaman, harusnya itu sesuai dengan yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya dia terlambat, kalau kita menyuruh membersihkan kamar mandi itu berupa hukuman. Kalau kita memberi konsekuensi, jadi konsekuensi dari apa yang dia berbuat. Misalnya dia terlambat, jadi konsekuensi yang harus kita berikan itu adalah mengulur jam pulangnya atau jam istirahatnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak membuat tugas misalnya biologi, berarti dia menambah jam pelajaran biologi, bukan dihukum. Itu konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Selanjutnya untuk penghargaan. Penghargaan adalah suatu tindakan yang dilakukan karena suatu persyaratan. Penghargaan ini dia bisa bersifat efektif jika waktunya singkat. Dan misalnya kita memberi reward kepada anak-anak yang nilainya baik. Tetapi jika dia berlaku panjang, berlaku lama, itu akan mengakibatkan tidak efektif. Karena nanti siswa akan merasa ketergantungan. Jadi seperti itu. Kalau untuk penghargaan ini, dia kalau berlaku singkat, dia bisa memberi motivasi. Tapi kalau hanya untuk berlaku lama, itu akan memberi dampak yang buruk kepada siswa. Karena dia akan merasa ketergantungan. Apa-apa yang dia lakukan hanya berdasarkan penghargaan yang dia dapatkan, bukan dari nilai intrinsik yang dimilikinya. Ya demikian untuk materi disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Pak Mahfuz Pus. Hai, perkenalkan nama saya Yosef Losunau. Setelah saya dan teman-teman sekelas membuat kesepakatan bersama, saya sendiri merasakan bahwa kesepakatan yang kami buat itu bersama guru membuat kami terasa lebih disiplin lagi dan bisa bekerja sama dan saling menghargai. Mungkin terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Fajar, saya Inggris bersama
saya selaku guru sejawat Nilasari Ketujo. Kemarin Ibu Nilasari telah melaksanakan workshop mini sesi berbagi tentang penerapan budaya positif. Nah, di situ kami betul mendapatkan ilmu bagaimana seharusnya menjadi guru yang baik, dengan ada beberapa ilmu tentang kontrol, posisi kontrol sebagai guru. Nah, semoga dengan ilmu yang diberikan oleh Ibu Nilasari sebagai calon guru penggerak itu bisa menambah wawasan kami untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih.